Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang kami hormati, Yanda Masykur Fitriawan dan Yanda atau Bunda sekalian, serta sahabat Smasbes yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat, nikmat, dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya kebenaran dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Berdirinya saya di sini, saya akan memberikan sebuah kultum yang bertema tentang Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan, yaitu bertambahnya kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 3-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mubarakatin inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang artinya, sungguhnya kami yang menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan penuh hikmah. Malam yang diberkahi dalam ayat di atas, yaitu yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana ditafsirkan pada Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Abu Hurairah berkata, pada malam Lailatul Qadar, malaikat akan turun dengan jumlah yang tak terhingga. Malaikat akan turun dengan membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya fajar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. An-Nakai mengatakan, amalan ketika Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka, apa sih yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan? Ini adalah ada pendapat dari Mujahid, Qatadah, dan ulama lainnya menyebutkan bahwa lebih baik daripada 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada sholat dan puasa selama 1000 bulan penuh yang bukan merupakan Lailatul Qadar. Jadi, yang dimaksud itu adalah ketika kita sholat dan amalan di waktu Lailatul Qadar itu sama dengan lebih baik daripada kita sholat dan puasa selama 1000 bulan penuh, tetapi tidak merupakan pada Lailatul Qadar. Orang yang sholat di Lailatul Qadar, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni. Sebagaimana seperti hadis di bawah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Jadi ketika kita sholat pada malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah, dengan sholat, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu dengan rasa iman kita, dengan dasar iman kita, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya akan membahas tentang sedikit hal atau beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Yang pertama, kapan Lailatul Qadar terjadi? Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Terjadinya Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Sebagaimana sabda Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi, Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil dan lebih memungkinkan di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, kapan tanggal pasti malam Lailatul Qadar? Ibnu Hajar al-Asqalani telah menyebutkan 40-an pendapat ulama dalam masalah ini. Namun, pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Jadi untuk tanggal pastinya kita pasti tidak akan mengetahui, tetapi lebih tepatnya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan itu waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya Lailatul Qadar adalah agar orang-orang Islam, agar semua umat muslim bersemangat untuk mencarinya. Hal ini berbeda jika Lailatul Qadar sudah ditentukan tanggal pastinya, justru nanti orang-orang akan bermalas-malasan. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar. Namun, itu semua barulah tampak setelah malam tersebut berlalu. Jadi, dengan demikian, seorang muslim tidak perlu mencari-cari tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa, karena kebanyakan tanda-tanda yang ada, tanda-tanda yang muncul itu setelah malam itu berlalu. Yang pasti kita harus lakukan adalah kita harus memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan. Niscaya insya Allah kita akan mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita sebagai seorang muslim untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sudah sepantasnya seorang muslim lebih giat beribadah ketika malam Lailatul Qadar. Tetapi itu dengan dasar iman dan sangat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan menghidupkan Lailatul Qadar yaitu menghidupkan mayoritas pada malam dengan cara kita beribadah. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat, barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, berarti ia telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Menghidupkan Lailatul Qadar bukan hanya dengan sholat saja, tetapi masih ada amalan yang lain seperti berzikir, membaca Al-Quran dengan tilawah, murojaah, ataupun yang lainnya. Dengan demikian, maka sangat patut kita syukuri karena kita masih bisa bertemu dengan Ramadan kali ini, sehingga kita bisa lebih memanfaatkan waktu dengan melakukan hal-hal yang positif untuk mengisi hari-hari pada Ramadan kali ini. Maka dengan itu, kita bisa mulai melakukan hal-hal yang positif untuk memanfaatkan waktu dari sekarang di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan mulai terbiasa dan akan melakukannya di bulan-bulan yang lain, sehingga tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Sekian kutub yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kata yang kurang mengenakan hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah.
Sebelum saya salam, saya akan memberikan sedikit pantun. Salat berjamaah Pak, salat berjamaah perhatikan lurusnya shaf. Jika tidak, palamu akan runtuh. Demikian kultum dan banyak maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.